Aksi peretasan oleh hacker yang menyasar sejumlah instansi dan pejabat negara tengah menjadi sorotan. Salah satunya aksi hacker yang menggunakan identitas Bjorka di dunia maya. Hingga kini, Bjorka diduga telah meretas data pelanggan IndiHome, data registrasi SIM card, data KPU Republik Indonesia, dan sejumlah surat menyurat milik Presiden Joko Widodo. Termasuk surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara. Sejak saat itu, tema hacker atau peretas sering diperbincangkan akhir-akhir ini. Nah, sepanjang video ini kita akan membahas konsep seputar hacker selengkapnya bersama kami. Peretasan adalah suatu kegiatan di mana yang menjadi ancaman sangat besar dalam era digital kali ini. Peretasan merupakan suatu tindakan yang mana salah seorang individu ataupun kelompok memaksa untuk mencuri data ataupun melakukan memanipulasi sistem informasi yang terdapat pada suatu perusahaan atau suatu sistem informasi yang terdapat pada seorang individu. Hacking sangat berbahaya sekali bagi perusahaan terutama dalam kestabilan finansial karena terdapat beberapa hacking yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan seperti memakai ransomware di mana ransomware tersebut akan mengunci data yang terdapat dalam suatu sistem dan yang mengharuskan suatu perusahaan tersebut membayar sejumlah uang yang mana untuk dibayarkan kepada orang yang mengirim ransomware tersebut. Ini tentunya sangat berbahaya sekali. Selain bagi kerugian finansial, tentunya saja dapat menyebabkan ancaman terhadap setiap individu yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Contohnya pada tahun 2020 yang mana terdapat peretasan pada SolarWinds yang menjadi sorotan dunia karena menyerang lebih dari 18.000 organisasi termasuk pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan teknologi termuka seperti Microsoft. Peretasan tersebut menyebabkan kerugian finansial yang besar dan mengancam keamanan nasional. Pada tahun yang sama juga terdapat serangan yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu ransomware yang bernama WannaCry, juga menyebar secara global dan menginfeksi lebih dari 200.000 komputer di 150 negara. Tindakan yang dapat kita lakukan untuk menghadapi ancaman-ancaman peretasan seperti ini, yang pertama dapat kita lakukan pembaruan sistem yang terdapat dalam komputer kita, sistem operasi, dan juga memakai alat-alat untuk melindungi komputer kita dari peretasan seperti firewall dan antivirus. Lalu yang kedua, kita juga perlu belajar mengenai tentang bagaimana suatu sistem keamanan dalam dunia digital tersebut bekerja agar kita dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu kita juga dapat melakukan backup data secara teratur. Jika suatu nanti kita kehilangan data, kita pun tidak akan kehilangan secara keseluruhan data tersebut karena kita sudah melakukan pembackupan data sebelumnya. Jenis-jenis hacking. Berikut adalah beberapa jenis hacking yang umum dilakukan oleh peretas. Yang pertama yaitu penetration testing, pen testing. Pen testing adalah teknik hacking yang dilakukan oleh peretas etis atau tim keamanan informasi untuk menemukan kelemahan dalam sistem yang dapat dimanfaatkan oleh peretas jahat. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut sebelum dimanfaatkan oleh peretas yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah social engineering. Social engineering adalah teknik hacking yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan manusia dan memanipulasi mereka untuk memberikan informasi sensitif. Teknik ini bisa dilakukan melalui telepon, email, atau media sosial. Tujuannya adalah untuk mendapatkan akses ke sistem atau informasi sensitif. Selanjutnya yaitu malware. Malware adalah program yang dibuat untuk merusak sistem atau mencuri informasi tanpa sepengetahuan pemilik sistem. Jenis malware yang umum adalah virus, worm, trojan, dan spyware. Malware biasanya diinstal pada sistem melalui file yang diunduh atau email phishing. Yang selanjutnya ada DDoS.
DDoS adalah serangan yang bertujuan untuk meniadakan akses ke sebuah situs web atau sistem dengan membanjiri server dengan lalu lintas internet palsu dari banyak sumber. Hal ini menyebabkan situs web atau sistem menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Selanjutnya yaitu SQL injection. SQL injection adalah teknik hacking yang memanfaatkan kelemahan dalam kode SQL untuk menyisipkan perintah yang tidak diinginkan. Teknik ini memungkinkan peretas untuk mengakses atau mengubah data dalam database. Selanjutnya yaitu MITM, Man in the Middle. Man in the Middle adalah teknik hacking yang dilakukan dengan memanipulasi koneksi antara dua pihak sehingga peretas dapat memantau atau mengubah informasi yang dikirimkan. Teknik ini biasanya digunakan pada jaringan nirkabel atau jaringan publik. Selanjutnya yaitu phishing. Phishing adalah teknik hacking yang dilakukan dengan membuat situs web palsu atau email palsu untuk menipu pengguna agar memasukkan informasi pribadi atau login ke situs web palsu tersebut. Tujuannya adalah untuk mencuri informasi sensitif seperti login dan kata sandi. Yang terakhir adalah password cracking. Password cracking adalah teknik hacking yang dilakukan dengan mencoba berbagai kombinasi kata sandi untuk mendapatkan akses ke sistem atau informasi sensitif. Peretas biasanya menggunakan perangkat lunak khusus untuk mempercepat proses tersebut.